Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Oke, kembali lagi bersama saya Neng Iti dari Ngopi Ngobrolin Film. Trala. Kali ini saya ingin mengulas sebuah film, yaitu film dari Korea yang berjudul Pawn. Film ini berlatar belakang pada tahun 1993, yaitu di Korea Selatan. Tanpa banyak basa-basi, let's check it out. Adegan dimulai memperlihatkan dua orang manusia yang sedang berjalan bernama Dusok dan Jongbae. Mereka berdua adalah penagih hutang atau biasa disebut debt collector. Mereka terlihat sangat garang dan juga keras jika menagih hutang. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai hati yang sangat baik. Suatu hari, mereka menagih hutang kepada wanita yang bernama Myungja. Nah, Myungja ini mengalami kesulitan ekonomi yang membuatnya tidak bisa membayar hutang dengan cepat. Sehingga Myungja memberikan anaknya sebagai jaminan kepada penagih hutang. Myungja berusaha mencari-cari pinjaman, tetapi tidak ada satupun yang ingin membantunya. Suatu hari, Myungja ditangkap polisi imigrasi karena ia menjadi imigran ilegal. Hal itu membuat Myungja terpaksa meninggalkan putrinya yang bernama Seunggi bersama penagih hutang tersebut. Ibu Seunggi menghubungi Dusok hanya sekedar memastikan keadaan putrinya. Dan ia juga memberitahu bahwa akan ada pamannya yang melunasi hutang dan menjemput Seunggi pulang. Hari demi hari yang sangat berat telah dilewati oleh Dusok dan Jongbae karena mereka harus merawat Seunggi. Seunggi ini anak yang sangat baik dan juga rajin. Ia membantu kehidupan Dusok di rumahnya, membersihkan rumah dengan rapi, mencuci dan mengepel. Pamannya datang untuk menjemput Seunggi, tetapi Dusok sedikit curiga. Kenapa pamannya tidak mengetahui nama Seunggi? Namun akhirnya Dusok membiarkan Seunggi pergi darinya. Dan paman Seunggi ini ternyata menjual Seunggi ke tempat barbar dengan harga 4 juta. Seunggi dijadikan seperti pembantu di usianya yang sangat kecil. Setiap hari Dusok memikirkan Seunggi. Ia menghubungi dan mengirim pesan kepada Seunggi, tetapi tidak ada balasan dari Seunggi. Dusok begitu sangat khawatir, sekaligus rindu, karena telah berpisah dengan Seunggi. Akhirnya, bertemulah ia dengan pamannya yang menjual Seunggi. Seunggi pun ditemukan dan dibawa pulang. Sebelum pulang, keluarlah tante-tante pemilik tempat barbar tersebut. Ia berteriak marah karena Dusok membawa Seunggi dengan cara membuat kekacauan. Lalu Dusok mendekati dan memberikan selembar cek untuk membeli kembali Seunggi. Dusok dan Jongbae akhirnya memutuskan untuk merawat Seunggi sampai tumbuh dewasa. Seunggi disekolahkan sampai lulus perguruan tinggi. Dusok tidak pernah mengkhawatirkan biaya kehidupan, walaupun ia harus menjual mobil dan aset-aset berharga lainnya. Hal itu membuat Dusok perlahan menjadi sosok ayah bagi Seunggi. Pernah suatu hari Myungja, ibu Seunggi pergi ke Korea, hanya sekedar untuk melihat keadaan putrinya yang kini sudah tumbuh dewasa. Namun Myungja tidak berani untuk menemuinya. Nenek Seunggi menghubungi Dusok untuk mengabarkan bahwa ibunya Seunggi sakit dan ingin bertemu Seunggi. Keesokan harinya, Dusok dan Seunggi pergi ke Cina untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah, Seunggi dan ibunya saling berpelukan, melepas rindu karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ibu Seunggi meminta maaf atas kesalahannya yang telah meninggalkan putrinya. Dia juga berterima kasih karena Dusok telah merawat dan membesarkan Seunggi seperti anak sendiri. Ibu Seunggi juga meminta tolong kepada Dusok untuk terakhir kalinya,
agar Dusok mempertemukan Sengyi dan ayahnya, yang ternyata ayahnya masih hidup. Tidak lama kemudian, Dusok dan Sengyi berpamitan untuk kembali pulang ke Korea. Lalu Dusok mencari-cari keberadaan ayah Sengyi. Ia bertemu dengan ayah Sengyi dan memintanya untuk mempertemukan diri dengan Sengyi, anak kandungnya. Pada malam hari, Dusok mengajak Sengyi keluar untuk mempertemukan dengan ayahnya. Dusok memilih pulang dengan hati yang sangat sedih. Ia khawatir suatu saat Sengyi melupakan dirinya. Tidak lama kemudian, Sengyi menghubungi Dusok. Ia meminta Dusok untuk menjemputnya kembali. Dengan hati yang sangat bahagia, Dusok pergi untuk menjemput Sengyi dengan sepeda motornya. Di tengah perjalanan, Dusok mengalami sakit kepala yang membuat penglihatannya berbayang. Kemudian terjadilah kecelakaan. 10 tahun berlalu, Sengyi dan Jongbae mencari Dusok kemanapun, dari rumah sakit sampai kantor polisi pun sudah ia datangi semua. Ketika di perjalanan pulang, Sengyi ingat nama panggilan Dusok, yaitu Sengbo. Ia ingat ketika melihat poster yang dulu pernah dia lihat dan memberikan nama tersebut untuk panggilan Dusok. Lalu Sengyi dan Jongbae kembali lagi ke kantor polisi untuk yang terakhir kalinya. Ia mencoba mencari Dusok dengan nama Sengbo. Lalu kemudian polisi menemukan nama Dusok dan polisi memberikan alamat tersebut kepada Sengyi. Sesampainya di alamat tersebut, Sengyi dan Jongbae bertemu dengan pengurus yang ternyata tempat itu adalah yayasan. Pengurus tersebut menceritakan awal kejadian sebenarnya yang dialami Dusok. Ternyata Dusok ditemukan mengalami kecelakaan 10 tahun yang lalu. Sehingga dokter mengatakan Dusok menderita lapar otak sejak lama dan juga mengalami stroke yang membuat Dusok mendapatkan perawatan khusus. Dan salah satu petugas yayasan datang untuk mengantar Sengyi dan Jongbae ke kamar Dusok berada. Setelah sampai di depan kamar, Sengyi dan Jongbae masuk. Jongbae pun berjalan perlahan mendekati dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di atas kasur yang menghadap jendela. Ternyata benar, lelaki yang sedang duduk di atas kasur yaitu Dusok. Tangis haru meliputi Sengyi dan Jongbae karena telah berhasil menemukan orang yang mereka cari selama 10 tahun terakhir. Akhirnya, Sengyi memutuskan untuk merawat Dusok, seseorang yang telah merawatnya dari kecil. Oke teman-teman, nah film ini layak banget untuk ditonton oleh kalian semua. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Contohnya seperti kasih sayang dan keikhlasan yang sangat tulus. Film ini juga memperlihatkan bahwa kasih sayang tidak bisa dibayar dengan materi sebanyak apapun. Oke teman-teman, terima kasih. Nah itu ulasan film kedua yang sudah saya tonton. Kalian juga wajib tonton, oke?